Prioritas pertama kepada BP untuk bergabung kembali dari ATB ke BP Batam. Mereka akan menjadi prioritas nomor 1 untuk menjadi karyawan BP Batam untuk pengelolaan air ke depan. Urusan air atau ATB yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Jadi perlu kalian ketahui, saya bacakan rilisnya. Yang pertama, semua kita ketahui kerjasama antara BP Batam dan ATB telah dimulai tahun 1995 dan akan berakhir tepatnya tanggal 14 November 2020. Kedua belah pihak sebenarnya sudah ada melakukan pertemuan dan perjanjian dibahas karena ada pertemuan itu sendiri, yaitu pembahasan bersifat intensif dan mendapatkan kepentingan masyarakat Batam tentu sebagai prioritas utama dalam proses pengambil alihan urusan air di Kota Batam yang kita cintai ini. Yang ketiga, kedua belah pihak sudah sepakat untuk mentaati seluruh perjanjian kerjasama yang telah dibuat sebelumnya dan akan mengakhiri kerjasama dimaksud pada tanggal 14 Maret 2020. Agar pengakhiran tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka BP Batam dan ATB sepakat untuk membentuk tim guna kepentingan tersebut. Yang keempat, sehubungan dengan hal itu, PT ATB juga telah menyepakati kesediaan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada BP Batam pada transisi serah terima ATB ini sendiri. Yang kelima, pada tanggal 15 Mei 2020 untuk menjalankan proses persiapan pelaksanaan pengakhiran secara profesional, seksama, cepat dan akurat dan akuntabel, serta orientasi pengenalan dan transfer pengoperasian sistem SEPAM. Artinya tanggal 15 nanti ini sudah ada perjanjian dan akan mulai berjalan. Yang keenam, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, PT ATB akan menyerahkan kepada BP Batam berupa data dan daftar aset SEPAM, intangible asset, serta fisik aset SEPAM yang dibeli atau diperoleh selama masa konsesi 25 tahun. Yang ketujuh, tahapan-tahapan dalam pengakhiran ini telah dilakukan secara intensif. Beberapa tahapan: A. Bulan April 2020, tahapan konsolidasi. B. 15 Mei 2020, mulai memasuki dalam operasional SEPAM dan data-data karyawan yang ada, serta tahapan pendataan aset. C. Nanti bulan Juni 2020, tahapan transfer data pelanggan. D. Nanti pada bulan Agustus 2020, tahapan perekrutan karyawan PT ATB prioritaskan untuk melamar ke BP Batam, dan proses seleksi juga dilaksanakan di bulan Agustus 2020. Artinya kita beri kesempatan pentingnya prioritas pertama kepada BP untuk bergabung kembali dari ATB ke BP Batam. Maka diberi kesempatan bulan Agustus nanti, tapi sekarang juga boleh lah Pak Wakil ya, kalau mau daftar ya. Sekarang boleh. Nah, daftar boleh, yang penting lebih cepat lebih baik. Artinya kita buka kesempatan. Para pegawai ATB adalah yang mengoperasikan selama ini, maka kita prioritaskan kepada mereka, supaya mereka akan menjadi prioritas nomor 1 untuk menjadi karyawan BP Batam untuk pengelolaan air ke depan. Yang seterusnya September 2020 sosialisasi ke pelanggan, dan seterusnya Oktober 2020 tahap peralihan status aset pencatatan
sebagai BMN, barang milik siapa? Milik negara. Seterusnya tanggal 14 November 2020 tahap pengakhiran konsesi serah terima sistem pengelolaan air minum dari ATB ke BP Batam. Itu aja lah ya. Ini penutup lah ya. Untuk itu dan dalam rangka menjamin kualitas yang tinggi dalam pelayanan ke depan, BP Batam telah melakukan persiapan pengoperasian SPAM Batam yang melibatkan beberapa tenaga profesional yang memiliki kapasitas dan kemampuan kualifikasi keahlian serta pengalaman manajerial dalam pengoperasian sistem penyediaan air minum. Tim tersebut mempunyai tugas dalam beberapa bidang seperti operasional, produk, distribusi, manajemen pelanggan, sumber daya manusia dan legal, keuangan dan akunting, serta billing dan IT. Artinya semua sudah disiapin oleh Deputi 4 Bapak Sahril. Mungkin sementara itu ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Apakah ada nantinya untuk menjadi pendapatan daerah atau masuk ke kas daerah PA nih Pak? Kira-kira begitu Pak. Selama ini ATB dikelola oleh perusahaan asing. Nah, selama ini apakah ada juga kontribusi kepada kas daerah dari hasil pengelolaan air ini Pak? Terima kasih. Ya, bahwa dalam aturan PP yang ada 122 tahun 2015 menyampaikan bahwa dari intake sampai ke pengolahan air ini bisa kami kerjasamakan dengan pihak ketiga. Dari reservoir sampai kepada pelanggan ini harus di-manage langsung oleh BP Batam. Nah, artinya adalah bahwa nanti ada kemungkinan ini akan kita berikan dan kita bicarakan mana yang opsi yang terbaik untuk kemudian kita bisa melibatkan lebih banyak pihak ketiga untuk ikut di dalamnya, walau tetap manajemen utama dari SPAM ini adalah di bawah BP Batam. Bagaimana nanti dengan harga air itu Pak? Apakah ada pengurangan dari harga air sekarang atau bisa lebih mahal? Lalu berapa kekuatan debit air dari SPAM itu? Yang berikutnya, apakah kan kita tahu Pak sekarang apakah warga Batam bisa menikmati air bersihnya itu kan sekarang juga masih banyak warga yang belum bisa menikmati kan Pak, masih ada koperasi-koperasi gitu. Nah itu apakah nanti bisa semua dinikmati oleh masyarakat Kota Batam? Thank you Pak. Harga air untuk sementara ini sedang kita review, tapi memang kita lihat ada beberapa hal yang mungkin akan bisa menjadi efisiensi nanti ke depannya. Lalu kemudian kalau kapasitas insya Allah dalam waktu dekat bisa saja akan nambah. Sekarang 3.600 liter per detik. Tahun ini kita berencana untuk investasi tambah 300 liter per detik lagi. Jadi karena yang akan dikelola ini merupakan satu unit kegiatan yang sudah terstruktur dan cukup masif, maka memang dalam waktu dekat kita sedang mempersiapkan badan usaha yang akan mengelola SPAM ini. Nanti tentunya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kepala bahwa di dalam agendanya